Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Fatur Razi, kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Perang Padri yang terjadi di Indonesia. Perang Padri, latar belakangnya Harimau nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah kepemimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di kota tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada saat itu adalah ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Receh, Mejen Hosius, Letkol Raaf, dan Letkol Elaut. Jalannya perang pada periode pertama dari tahun 1815 sampai 1825. Pembunuhan Harimau Salapan mendapatkan respon dari kaum adat yang semakin keras menolak untuk menerima ide Islam dan mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Mereka tidak sedikit pula pembesar-pembesar yang menerima ide-ide Padri, sehingga eskalasi gerakan menjadi semakin besar dan tak terkendali. Puncaknya, kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815 dan menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan pada Inggris, namun pada saat itu Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tunasik yang dikuasai Belanda. Periode kedua, ada tahun 1825 sampai 1830. Kolonel Stuart berhasil membuat kontrak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian dilakukan di ujung Karang dan tanda tangani di Padang pada tanggal 15 November 1825, menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Periode ketiga pada 1830 sampai 1838, Belanda berhasil menduduki Pandai Silek dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tuanku Lintau dan Tuanku Rau menjadi tokoh Harimau Salapan selanjutnya yang dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnisun Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar. Menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang. Pernyataan bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang. Gubernur Jenderal Dominic Jacques de Erens mengirim Mayor Jenderal Hosius pada tahun 1837 yang menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus tahun 1837. Pada bulan Agustus, benteng berhasil dijatuhkan dan Imam Bonjol melarikan diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit lagi setelahnya. Hasil dari Perang Padri telah dilihat ketika benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan tercerai-cerai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukan kembali pada Oktober 1837.
Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol dan kemudian diasingkan ke Cianjur pada Januari 1838. Perang masih berkoar-koar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan, Hulu diduduki oleh Tuan Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Nederlandika. Ini ada beberapa lukisan dan foto dari perang tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.